Kembali lagi dengan saya. Ya, kita kembali berjumpa walaupun dengan virtual ya teman-teman. Ya, perkenalkan nama saya Meji Tracy Purba dengan NPM A1N021042. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bengkulu. Untuk teman-teman, tahu nggak saya mau buat apa sekarang? Ya, saya ingin bercerita tentang kehidupannya teman-teman. Saya ingin bercerita bagaimana kehidupan ini ya teman-teman. Mungkin ya, bukan itu teman-teman. Saya di sini akan melanjutkan bab pembelajaran tentang pengelolaan pendidikan. Tentunya kita masih pada tentang manajemen yaitu teman-teman. Kan kemarin kita telah membahas pengertian manajemen ya teman-teman. Semoga teman-teman yang menonton video itu dapat memahami dan mengerti dari materi-materi yang telah kita pelajari, yang telah saya berikan melalui video kemarin ya teman-teman. Oke. Di sini saya akan melanjutkan bab yang ke-9 tentang manajemen kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan. Oke, tidak sabar lagi teman-teman. Oke, cikedan. Adapun topik pembahasan yang akan kita bahas pada bab yang ke-9 ini ya teman-teman, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 topik pembahasan teman-teman. Kemarin kita telah membahas apa ya teman-teman? Ya, tentang manajemen. Nggak salah teman-teman. Kita telah membahas bab yang 9 yaitu bab yang ke-8 maksudnya teman-teman. Yaitu manajemen peserta didik dan pendidik, dan di situ kita telah membahas pengertian dari manajemen tentang peserta didik dan pendidik. Oke, di sini kita akan membahas tentang manajemen kurikulum. Topik pembahasan yang pertama yaitu konsep manajemen kurikulum. Yang kedua, ruang lingkup manajemen kurikulum. Yang ketiga, prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Yang keempat yaitu komponen kurikulum. Yang kelima yaitu perencanaan kurikulum. Yang keenam yaitu model implementasi kurikulum. Yang ketujuh pengembangan kurikulum. Dan yang terakhir atau kedelapan yaitu evaluasi kurikulum. Oke, kita akan masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu konsep manajemen kurikulum. Yang pertama, pengertian kurikulum menurut para ahli. Menurut Trusman, kurikulum itu merupakan segala upaya sekolah untuk mempengaruhi siswa agar dapat belajar baik dalam ruangan kelas maupun luar sekolah. Trusman juga memandang kurikulum sebagai semua kegiatan yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah. Yang kedua, menurut Harold B., kurikulum merupakan semua kegiatan yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah. Yang ketiga, menurut Rama Yulis, kurikulum itu merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan dalam suatu sistem pendidikan. Karena itu, kurikulum merupakan mencapai tujuan pendidikan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada semua jenis dan tingkat pendidikan. Jika diartikan dari menurut para ahli, kita dapat menyimpulkan bahwa kurikulum itu merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran agar untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Jadi, kurikulum itu merupakan jantungnya sebuah pendidikan. Kurikulum itu yang menentukan berjalannya suatu sistem pendidikan, ya, di mana kurikulum itu terdapat isi, tujuan, agar pencapaian pembelajaran itu dapat tercapai sesuai dengan target teman-teman.
Untuk teman-teman yang sedang dalam pendidikan sekarang, pasti sudah tahu kurikulum apa yang kita gunakan pada saat ini. Ayo, apakah teman-teman hanya sekedar sekolah? Apa atau gimana teman-teman? Iya, untuk teman-teman yang menjawab kurikulum K13 atau yang kita gunakan pada saat ini benar. Di mana kurikulum 2013 itu mengacu keaktifan dari siswa tersebut. Kita dituntut agar lebih aktif dalam sebuah pendidikan. Ya teman-teman, guru hanya mendampingi dan memberi gambaran-gambaran pembelajaran teman-teman. Jadi di kurikulum 13 ini kita lebih dipacu, lebih didorong untuk menjadi aktif. Itu merupakan pengertian dari kurikulum. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Pengertian manajemen kurikulum. Tadi sudah dijelaskan pengertian dari kurikulum, jadi sekarang kita masuk pada manajemen kurikulum. Di mana manajemen kurikulum itu merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Jadi manajemen ini merupakan yang mengelola atau menata suatu kurikulum tersebut. Dengan adanya manajemen, kurikulum itu dapat berjalan lebih baik, teman-teman. Itu maksudnya. Oke, kita masuk pada topik yang kedua, yaitu ruang lingkup manajemen kurikulum. Yang pertama, ruang lingkup manajemen kurikulum terdiri dari KTSP. Kita telah memasuki kurikulum KTSP ya teman-teman, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan. KTSP lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan melevansikan antara kurikulum nasional atau standar kompetensi atau kompetensi dasar dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun lingkungan di mana sekolah itu berada. Dalam konteks kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dijelaskan secara operasional oleh Lestari bahwa siklus manajemen pengembangan kurikulum di sekolah terdiri dari 4 tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap pengembangan, tahap implementasi atau pelaksanaan, serta tahap evaluasi dan penilaian. Yang kedua yaitu manajemen mutu berbasis sekolah atau MBS. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah merupakan pendekatan baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreativitas sekolah atau satuan pendidikan. MBS ini merupakan pendekatan dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreativitas sekolah atau satuan pendidikan. Menurut Andang, manajemen berbasis sekolah ini merupakan bentuk alternatif sekolah dalam program desentralisasi di bidang pendidikan yang ditandai oleh otonomi luas di tingkat sekolah dengan mementingkan peran serta masyarakat untuk ikut adil dan mengambil bagian untuk memajukan pendidikan. Untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan melalui MBS, pengelolaan sekolah harus didasarkan kepada 8 standar nasional pendidikan, terutama standar pengelolaan. Standar pengelolaan pendidikan diharapkan dapat 1. Melaksanakan visi dan misi sekolah yang diputuskan bersama. Yang kedua, dapat menetapkan tujuan terutama, merumuskan indikator dan target mutu lulusan. Yang ketiga, menetapkan strategi dengan melibatkan semua pihak untuk mewujudkan tujuan sekolah yang diharapkan dapat meningkatkan mutu sekolah. Yang keempat, menetapkan kebijakan dan program peningkatan mutu lulusan dengan berbasis program yang didukung pencapaian prestasi siswa, baik secara akademik maupun non-akademik. Jadi teman-teman, MBS itu dapat kita ketahui bahwa merupakan bentuk alternatif untuk mendesentralisasi di bidang pendidikan dalam memajukan pendidikan yang ditandai oleh otonomi luas di tingkat sekolah yang mementingkan peran. Di dalam peran untuk melakukan peranan itu terdapat juga peran dari masyarakat untuk ikut adil mengambil bagian dalam memajukan
pendidikan. Jadi tidak hanya para peserta didik tersebut, jadi masyarakat juga berperan. Oke, selanjutnya kita masuk pada topik yang ketiga, yaitu prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Prinsip kurikulum menurut Sanjaya yaitu agar kurikulum dapat berfungsi sebagai pedoman, maka ada beberapa jumlah prinsip dalam proses pengembangannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, prinsip relevansi. Yang kedua, prinsip fleksibel. Di sini prinsip fleksibel terdiri dari dua, yaitu fleksibel bagi guru dan fleksibel bagi siswa. Yang ketiga, prinsip kontinuitas. Yang keempat, efektivitas. Terdapat dua sisi efektivitas dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, efektivitas itu berhubungan dengan kegiatan guru dalam melaksanakan tugas mengimplementasikan kurikulum di dalam kelas. Yang kedua, efektivitas kegiatan siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar. Dan yang terakhir, prinsip efisiensi. Selanjutnya, menurut Rusman, prinsip kurikulum terdiri dari yang pertama yaitu produktivitas, yang kedua demokratisasi, yang ketiga yaitu kooperatif, yang keempat yaitu efektivitas dan efisiensi, yang kelima yaitu mengarahkan visi, misi, dan tujuan. Maaf ya teman-teman, saya bergerak-gerak karena aplikasinya berada pada titik ini ya teman-teman. Saya lupa untuk mengubahnya. Jadi semoga teman-teman dapat memaklumi. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Fungsi manajemen kurikulum menurut Rusman yaitu terdiri dari 1. Dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua, meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar. Yang keempat, yaitu meningkatkan efektivitas kerja guru maupun siswa. Yang terakhir, yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kurikulum. Sedangkan menurut Sanjaya, fungsi kurikulum itu terdiri dari fungsi penyesuaian, yang kedua fungsi integrasi, yang ketiga fungsi diferensiasi, yang keempat yaitu fungsi persiapan, yang kelima yaitu fungsi pemilihan, dan yang terakhir yaitu fungsi diagnostik. Jadi fungsi manajemen kurikulum itu sangat bermanfaat bagi semua peserta didik maupun masyarakat dalam meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya, meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa dalam pencapaian hasil maksimal, dan kita dapat melihat beberapa fungsi ini menurut Rusman dan menurut Sanjaya teman-teman. Oke, next. Yang keempat atau topik pembahasan yang keempat yaitu komponen kurikulum. Fungsi manajemen kurikulum menurut Rusman yaitu terdiri dari tujuan, evaluasi, metode, strategi, dan isi. Metode atau strategi dan isi. Di sini masuknya itu komponen kurikulum itu, ini salah tulis ya teman-teman, ini tidak ada. Jadi komponen kurikulum ini terdiri dari 4, yaitu isi, metode atau strategi, evaluasi, dan tujuan. Jadi komponen kurikulum ini mencakup isi, bagaimana strategi dalam menjalankan sebuah kurikulum tersebut, terdapat tujuan yang dihasilkan, dan evaluasi teman-teman, bagaimana memperbaiki atau melaksanakan yang lebih baik terhadap kurikulum tersebut demi berjalannya sebuah pendidikan untuk mencapai tingkat yang lebih baik dalam sebuah pendidikan. Oke, kita masuk pada topik yang selanjutnya yaitu perencanaan kurikulum. Pada yang pertama, kita harus mengerti terlebih dahulu pengertian dari perencanaan kurikulum. Untuk teman-teman, selain dari PowerPoint yang saya buat ini, menurut kalian apa pengertian dari perencanaan sebuah kurikulum? Dari tadi kita telah membahas, dan mungkin teman-teman jika kan dalam sebuah pembelajaran itu monoton kan tidak enak teman-teman.
teman-teman. Kita harus lebih aktif, di mana tadi kurikulum 13 itu memicu keaktifan dari siswa. Jadi, untuk teman-teman, apa itu pengertian dari perencanaan kurikulum? Ya, semoga teman-teman dapat menjawab dalam hati, menjawab dalam mengeluarkan suara juga bisa teman-teman, walaupun saya tidak mendengarnya, tetapi teman-teman dapat mengerti ya teman-teman. Oke, di sini perencanaan kurikulum itu menurut Rusman, yaitu dari tadi Rusman ya teman-teman, gak pernah miss. Ya, karena belum ahli teman-teman. Kita di sini sama-sama belajar. Oke, banyak bacot. Pengertian kurikulum menurut Rusman yaitu perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa searah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan yang telah terjadi pada diri siswa. Sedangkan menurut Hamalik, perencanaan kurikulum itu merupakan suatu proses sosial yang kompleks yang menuntut berbagai jenis dan tingkat perbuatan keputusan. Di dalam perencanaan kurikulum minimal ada 5 hal yang mempengaruhi perencanaan dan pembuatan keputusan, yaitu filosofi, konten atau materi. Ya, konten atau materi. Di sini merupakan kita telah termasuk konten ya teman-teman, konten. Manajemen pembelajaran, pelatihan guru, dan sistem pembelajaran. Perencanaan kurikulum ini juga berfungsi sebagai pedoman atau alat manajemen yang berisi petunjuk tentang jenis dan sumber individu yang diperlukan. Media pembelajaran digunakan, sumber biaya, tenaga, dan sarana dan prasarana yang diperlukan, sistem monitoring dan evaluasi, serta unsur-unsur ketenaga kerjaan yang diperlukan untuk pencapaian tujuan kurikulum. Di sini terdapat perumusan tujuan kurikulum. Menurut Rusman, terdapat 3 sumber yang mendasari perumusan tujuan kurikulum, yaitu sebagai berikut: sumber empiris, sumber filosofis, dan sumber bahan pembelajaran. Oke, kita masuk pada topik yang selanjutnya, yaitu perencanaan kurikulum. Landasan perencanaan kurikulum menurut Rusman, terdapat beberapa landasan di dalam perencanaan kurikulum, yaitu kekuatan sosial, perlakuan pengetahuan, pertumbuhan dan pengembangan manusia. Yang selanjutnya, model implementasi kurikulum. Menurut Miller dan Seller menggolongkan model implementasi kurikulum menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, the Concourse Based Adaptation Model atau CBAM. Yang kedua, model Letwood. Yang ketiga, model Torrey. Oke, untuk teman-teman yang tidak, biar kita saling paham maksud dari 3 model ini, yaitu model yang pertama yaitu The Concourse Based Adaptation Model atau CBAM, merupakan sebuah model yang dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat kepedulian guru terhadap sebuah inovasi kurikulum. Di sini model ini berpacu pada guru yang mengidentifikasi bagaimana kepedulian dari seorang guru tersebut terhadap sebuah kurikulum. Yang kedua yaitu model Letwood. Model ini memfokuskan pada guru juga. Asumsi model ini terdiri dari, yang pertama, setiap guru mempunyai kesiapan yang berbeda. Yang kedua, mengimplementasi merupakan proses timbal balik. Yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan dimungkinkan adanya tahap individu untuk identifikasi. Yang ketiga yaitu model Torrey, di mana model ini menggugah masyarakat untuk mengadakan perubahan. Dengan model ini diharapkan adanya minat guru memanfaatkan perubahan. Oke, jadi ketiga model ini hanya berpusat pada seorang guru, bagaimana perilaku guru dalam mengayomi menjalankan sebuah kurikulum, kepedulian seorang guru terhadap berjalannya sebuah kurikulum, teman-teman. Oke, lanjut kita pada pengembangan dari isi kurikulum.
Di sini terdapat dua pengembangan, yaitu scope dan sequence. Di sini scope merupakan ruang lingkup, yaitu kedalaman dan keluasan, sedangkan sequence yaitu sistematik atau sesuai dengan urutan. Pada scope, cakupan wilayahnya itu lokal, regional, dan nasional. Jadi cakupan wilayah dari scope ini ya teman-teman. Scope cakupan wilayah lokal, regional, dan nasional. Sifat isinya itu berupa fakta, konsep, prinsip, dan generalisasi. Organisasi bahannya itu integrated atau tidak ada batas mata pelajaran. Sedangkan pada sequence yang sesuai dengan urutan sistematik, kronologi, kausal, struktural, psikologi, dan spiral. Lalu berupa spirited subject, yaitu mata pelajaran yang esensial. Bidang studinya itu integrasi aspek tertentu, yaitu tematik, gender, lingkungan, life skill, dan kontekstual. Oke, sekarang kita masuk pada evaluasi kurikulum. Tidak terasa ya teman-teman, kita masuk pada topik pembahasan yang terakhir, yaitu evaluasi kurikulum. Di sini evaluasi kurikulum merupakan pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidikan, proses pembelajaran untuk mengetahui tingkat perubahan siswa dan ketepatan keputusan tentang penggambaran siswa dan efektivitas program. Yang dievaluasi itu adalah yang pertama, proses analisis kebutuhan dan kelayakan. Bagaimana di sini masuknya yaitu bagaimana proses menganalisis, meneliti atau melihat bagaimana kebutuhan dan kelayakan dari sebuah kurikulum tersebut. Jadi itu jika kurikulum tersebut layak digunakan, maka akan digunakan, jika tidak akan dievaluasi. Yang kedua itu proses perencanaan dan pengembangan. Bagaimana perencanaan dari sebuah kurikulum dan pengembangannya terhadap guru maupun siswa. Yang ketiga proses implementasi dan pelaksanaannya. Bagaimana pelaksanaan yang dilakukan oleh guru terhadap sebuah kurikulum tersebut untuk menjalankan sebuah pembelajaran. Yang keempat yaitu proses evaluasi kurikulum. Jika kurikulum tersebut tidak layak digunakan, maka akan terjadi pengevaluasian, akan dirubah ya teman-teman. Yang kelima proses perbaikan kurikulum. Di sini kurikulum tersebut akan diperbaiki dan disesuaikan dengan minat dan kemampuan seorang siswa yang akan dijalankan, dan kurikulum tersebut sebagai pedoman guru untuk menjalankan sebuah kurikulum, bagaimana siswa tersebut dapat nyaman dalam melakukan pembelajaran. Jadi menurut Scriven, evaluasi kurikulum itu dilakukan dengan evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif ini memfokuskan pada hasil program secara keseluruhan. Ini bisa berasal dari dalam maupun luar sekolah. Evaluasi sumatif ini terdiri atas dua pendekatan, yaitu pendekatan sistem tertutup dan pendekatan sistem terobosan. Jadi tidak hanya pembelajaran itu dapat dievaluasi melalui bagaimana penggunaan dan kelayakan sebuah kurikulum tersebut ya teman-teman. Oke. Thank you. Oke, sekian dari materi yang dapat saya berikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Dan untuk pengembangan kurikulum yang kedua itu, urutannya itu semoga dapat teman-teman pahami. Dan tadi di PowerPoint saya salah meletakkan. Saya minta maaf ya teman-teman atas kesalahan terhadap peletakan pengembangan kurikulum tersebut. Oke, sekian dari materi saya. Jika
banyak kesalahan dan kekurangan, saya minta maaf. Semoga ini menjadi evaluasi bagi saya dan semoga teman-teman dapat memahaminya. Sekian dan terima kasih. Saya tutup. Bye bye. Kita next pada video yang selanjutnya. Dadah.